Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanafaza. Kali ini saya akan menerangkan bagaimana karakteristik lapisan bumi dan keunikannya. Dari pengukuran dan analisa data geofisika, khususnya gelombang seismik yang dihasilkan oleh peristiwa gempa bumi, diperoleh bentuk struktur interior bumi berlapis-lapis seperti lapisan kulit bawang. Lapisan ini dapat dibedakan berdasarkan kandungan kimia dan sifat fisika lapisan tersebut. Bumi memiliki bahan silikat pada kulit luar, kemudian di bawah lapisan kulit luar terdapat mantel yang sangat kental. Di bawah lapisan mantel ini terdapat inti luar cair yang viskositasnya sangat rendah dibandingkan dengan mantel. Setelah lapisan ini terdapat inti dalam yang solid. Pemahaman ilmiah tentang struktur internal bumi didasarkan pada beberapa pengamatan data berupa topografi dan batimetri, pengamatan batuan di singkapan, sampel di bawah permukaan dari kedalaman yang sangat dalam yang dibawa oleh aktivitas gunung berapi, analisis gelombang seismik yang melewati lapisan-lapisan bumi, pengukuran dari medan gravitasi dan magnetik bumi, dan percobaan dengan padatan kristal pada tekanan dan suhu karakteristik interior dalam bumi yang dilakukan di laboratorium. Dari kesemua data tersebut, akhirnya didapat struktur lapisan bumi dari permukaan hingga pada inti bumi tersebut. Penelitian tentang struktur bumi ini telah dimulai sejak peradaban keilmuan muncul hingga hari ini dengan menggunakan berbagai cabang keilmuan. Secara umum, rumpun keilmuan ini dikenal dengan geosains. Ketebalan kerak bumi berkisar antara 5-70 km atau 3,1 sampai 43,5 mil, yang merupakan lapisan terluar dari lapisan bumi. Kerak samudra atau oceanic crust dengan ketebalan 5-10 km adalah bagian yang tipis yang mendasari cekungan laut dan terdiri dari padatan batuan yang bersifat mafik, seperti besi, magnesium, dan juga batuan silikat seperti basalt. Komposisi utama kandungan kerak bumi yang terdiri dari samudera dan benua dapat dilihat pada video. Mantel dan kerak bumi terbentuk sekitar 100 juta tahun setelah terbentuknya planet ini, sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu. Awalnya, kerak itu sangat tipis dan mungkin sering berubah karena lempeng tektonik bergeser lebih banyak daripada yang mereka lakukan sekarang. Kerak bumi hancur berkali-kali oleh asteroid yang menabrak bumi. Batuan basal samudra tertua saat ini hanya sekitar 200 juta tahun. Sebagian besar kerak benua jauh lebih tua. Batu kerak benua tertua di bumi adalah antara 3,7 sampai 4,28 miliar tahun. Batuan ini telah ditemukan di Naria Gneiss Terrane di Western Australia, di Akasta Gneiss di Northwest Territories di Canadian Shelf, dan di Venuscandian. Beberapa batuan yang berumur setidaknya 4,3 miliar tahun telah ditemukan di Naria Gneiss Terrane. Kerak memiliki dua jenis yang berbeda. Salah satunya adalah kerak benua yang berada di bawah tanah dan yang lainnya adalah kerak samudra yang berada di bawah lautan. Kerak benua lebih tebal dan kerak samudra lebih tipis. Ketebalan kerak bervariasi dari 5 sampai 80 km. Kerak benua lebih tebal dari kerak samudra. Kerak benua kurang padat dan terdiri dari natrium kalium, batu aluminium silikat, dan granit. Mantel adalah lapisan di dalam planet terestrial dan beberapa badan planet berbatu lainnya. Agar mantel terbentuk, badan planet harus cukup besar sehingga telah mengalami proses diferensial kerapatan bodi planet. Mantel dibatasi di bagian bawah oleh inti planet dan di atas oleh kerak bumi. Planet terestrial seperti Bumi, Venus, Mars, dan Merkurius, bulan, 2 bulan di Jupiter yaitu
Io dan Europa, dan asteroid Vesta masing-masing memiliki mantel yang terbuat dari batu silikat. Interpretasi data antariksa menunjukkan bahwa setidaknya 2 bulan Jupiter lainnya, yaitu Ganymede dan Callisto, serta Titan dan Triton, masing-masing memiliki mantel yang terbuat dari es atau zat volatil padat lainnya. Bagian dalam bumi mirip dengan planet terestrial lainnya, terbagi atas beberapa lapisan komposisi yang berbeda. Mantel adalah lapisan antara kerak dan inti luar. Di beberapa tempat di bawah samudra, mantel itu benar-benar terpapar di permukaan bumi. Ada juga beberapa tempat di darat di mana batu mantel telah didorong ke permukaan oleh aktivitas tektonik, terutama di wilayah Tablelands, di Taman Nasional Gros Morne, di Provinsi Newfoundland dan Labrador di Kanada, dan Pulau Zabargat di Laut Merah. Juga Pulau Macquarie, Kepulauan Saint Peter dan Saint Paul, Troodos Opioid, Semal Opioid, dan opioid lainnya. Mantel dibagi menjadi beberapa bagian yang didasarkan pada hasil analisa seismologi. Lapisan tersebut adalah sebagai berikut. Mantel atas dimulai dari moho atau dasar kerak sekitar 7-35 km ke bawah sampai 410 km. Zona transisi dari 410 sampai 660 km atau 250 sampai 410 mil. Mantel bawah dimulai dari 660 sampai 2891 km dan anomali batas inti mantel dengan ketebalan bervariasi, rata-rata sekitar 200 km. Bagian atas mantel didefinisikan oleh peningkatan kecepatan seismik yang tiba-tiba yang pertama kali dicatat oleh Andrija Mohorovičić pada tahun 1909. Mantel paling atas ditambah kerak di atasnya yang relatif kaku dan membentuk litosfer. Lapisan tidak beraturan dengan ketebalan maksimum mungkin 200 km. Di bawah litosfer, mantel menjadi lebih banyak bersifat plastik. Zona transisi adalah area dengan kompleksitas yang besar secara fisik yang memisahkan mantel atas dan bawah. Mantel bawah berisi beberapa zona yang tidak terdiam, yang disebut tumpukan termokimia, yang telah ditafsirkan sebagai tempat pembedahan termal, yang membawa bahan lebih panas ke permukaan, atau sebagai material yang dibedakan secara kimia. Batuan mantel dangkal dari kedalaman sekitar 410 km sebagian besar terdiri dari olivine, pyroxene, mineral struktur spinel, dan garnet. Dan jenis bebatuan khas yang diperkirakan dari jenis peridotite, dunite, dan eklogit. Di dalam mantel, suhu berkisar antara 500 sampai 900 derajat Celcius pada batas atas dengan kerak bumi dan lebih dari 4000 derajat Celcius pada batas inti bumi. Meskipun suhu yang lebih tinggi jauh melebihi titik lebur batuan mantel di permukaan, namun mantel hampir secara eksklusif dikatakan padat. Tekanan litostastik yang besar diberikan pada mantel sehingga mencegah pencairan. Perbedaan suhu antara permukaan dan inti luar dan kemampuan batuan kristalin pada tekanan dan suhu tinggi untuk mengalami perubahan bentuk yang lambat, maka ada sirkulasi material konvektif di dalam mantel. Bahan panas naik ke atas sementara bahan pendingin tenggelam ke bawah. Gerakan material turun terjadi pada batas lempeng konvergen yang disebut zona subduksi. Eksplorasi mantel umumnya dilakukan di dasar laut dan bukan di darat karena kerak samudra relatif lebih tipis dibandingkan dengan kerak benua yang secara signifikan lebih tebal. Sebuah metode baru untuk mengeksplorasi bumi sampai ke dalam beberapa ratus kilometer baru-baru ini diusulkan, terdiri dari probe kecil dan padat yang meleleh turun melalui kerak dan mantel. Sementara posisinya dilacak oleh sinyal akustik yang dihasilkan pada bebatuan. Diprediksi akan mencapai samudra dalam waktu kurang dari 6 bulan dan mencapai kedalaman minimum lebih dari 100 km dalam beberapa dekade di bawah litosfer samudra dan kontinental. Eksplorasi juga bisa dibantu melalui simulasi komputer dari evolusi mantel. Pada tahun 2009, sebuah aplikasi superkomputer memberikan wawasan baru tentang distribusi deposit mineral
terutama isotop besi, sejak mantel mulai berkembang 4,5 miliar tahun lalu. Inti bumi adalah bagian terdalam di bumi berbentuk bola solid dengan radius sekitar 1220 km. Inti terdiri dari paduan besi nikel dan beberapa elemen ringan. Suhu di bagian atas dalam adalah sekitar 5700 Kelvin. Berdasarkan prevalensi relatif berbagai unsur kimia di tata surya, teori pembentukan planet dan batasan yang diberlakukan atau kimiawi dari keseluruhan volume bumi, inti dalam diyakini terdiri paduan besi nikel. Suhu inti bagian dalam dapat diperkirakan dengan mempertimbangkan hambatan teoritis dan eksperimen yang ditunjukkan pada suhu pelelehan besi tidak murni pada tekanan yang berada di bawah batas inti dalam. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa suhunya sekitar 5700 Kelvin, tekanan di inti dalam bumi sedikit lebih tinggi daripada batas di antara di luar dan dalam, yaitu 330 sampai 360 gigapascal. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.